desain di setting sekitar 50. Oke, transparansi boleh. Ini desain, jadi ada dynamic, ada manual. Manual ini juga automate, ada automate-nya. Bedanya automate dynamic dan automate biasa, kalau automate biasa itu dia akan mengenerate dari base sampai ke surface itu sama. Jadi kalau tiba-tiba di tengahnya ada yang melebar, dia nggak bisa mengenerate yang melebar itu. Nah, kalau untuk dynamic, pit yang dynamic, ini dia akan mengenerate di level tertentu. Jadi benar-benar mengikuti pit shell. Kita coba sekarang yang manual dulu. Jadi ini udah ada pit design manual. Itu caranya ini. Udah diketik aja ini pit design manual. Terus ini pilih pit. Ini directionnya up, berarti dari bawah ke atas. Tinggi base-nya 10 meter, slope-nya 45 derajat, lebar bootnya 5, dikulit aja. Variable constraint ini untuk slope. Jadi kalau slope-nya beda, misalnya untuk limonite dan saprolite, berdasarkan itunya beda, itu pakai block model dengan catatan bahwa slope-nya itu sudah di-adjust di dalam block model. Nah, kalau area utara dan selatannya yang beda, itu juga pakai block model kalau dia sudah di-adjust di dalam block model slope-nya. Kalau untuk wireframe ini kalau kita berdasarkan boundary saja, misalnya boundary utara dan boundary selatan, itu slope-nya beda, itu pakainya wireframe. Nanti saya bikin untuk masing-masing, baik block model maupun wireframe dari yang dynamic sama manual. Karena ini pakai slope-nya semua asumsinya sama, jadi nggak dipakai. Display ini hanya tampilan aja. Untuk crash ini bisa diubah warnanya, untuk rem misalnya warnanya apa, itu tinggal bebas aja. Untuk build to shell, jadi kalau kita pakai ini build to shell, kita masukin pit shell-nya, dia ketika kita generate, dia akan mengikuti bentuk pit shell-nya. Nggak 100% tapi 70-80% lah. Karena ini hanya training, hanya boundary manual, jadi nggak pakai adjust to optimize shell boundary. So tadi oke. Nah, ini yang saya buat pertama tadi, jadi kita bikin baru lagi aja. Kita delete. Kita bikin dari dari sini aja ya. Ini ke sini. Disebut aja elevasinya 1500. Jadi elevasi itu di sini. Kalau udah, ya ada pilihan. Kalau mau project to string, dia langsung dari to ke crash aja. Untuk ketunya lagi terus di expand lagi. Mau ketunya lagi. Nah, kalau langsung crash dan to-nya itu pakai project boom. Jadi kita project boom aja. Project boom terus. Project boom. Ini hasil dari project boom. Kita kecilin lagi fitnya.
seperti ini. Oke, ini udah. Sekarang kita mau bikin brand dari di klik stringnya add rem, pilih nih remnya mau dari mana. Contoh aja rem dari sini. Contoh lebarnya dimasukkan, grade, pilih grade. Ini kalau mau secara jarum jam atau belum jarum jam. Ini kalau mau pakai add flat, jadi setiap dia naik satu bench, nanti dia ada flat 10 meter. Oke, kalau ini mau diedit juga bisa, mau dilebar lagi, ini juga bisa, langsung di project aja. Ini yang 10 meter tadi, project lagi, project terus sampai lewat toko, project. Coba kita bikin switchback ya, kita bikin switchbacknya. Misal switchbacknya di sini, pilih add flat switchback, select, nah, kemudian ini lihat yang merah, nah ini harus diklik, masukin aja radiusnya berapa, sesuaikan dengan alatnya, pilih mau center, mau custom, mau insert radius curve mau diisi, tergantung kebutuhan. Ini 5, terus di project lagi. Oke, select string, project lagi, potong di sini. Oke, sekarang kita bikin DTM. Jadi warna kuning tadi sesuai dengan edit di awal. Kemudian kita bikin DTM interaktif. Kita blok yang menjadikan DTM. Boundary terluarnya klik. Pilih. Mau simpan di bit. Ketik aja namanya. Mungkin keterangannya kalau udah di oke aja. Oke. Ini bitnya. Sekarang kita potong bit berdasarkan desain. Di wireframe, pilih interaktif, blok semuanya. Oke. Jadi kalau kita mau bit saja, itu pilih bitnya saja, itu pilih ini, pilih bit,
klik bit, tahan kontrol di keyboard, klik topo, bit, topo. Bit dan topo. Oke. Kemudian bit with solid. Bit dengan solid. Sama. Bit. Tekan tombol kontrol. Klik topo. Jadi yang harus diperhatikan itu yang diklik. Jadi yang biru ini adalah yang diklik. Jadi yang biru inilah nanti bentuk solidnya. Berarti bit solid. Bit solid. Oke, close. Jadi kita mau cek dulu yang bit solid. Ini bit solidnya. Nah, kalau dalam scheduling di Micromind, nanti bit solid ini yang dipakai. Ini nanti yang dipakai untuk dibikin blok ID-nya juga sama just volume. Ini yang bit topo. Jadi bit dengan topo. Ini yang bit dengan topo. Ini kalau kita gabungin dengan solidnya ya. Ini untuk bit only. Ini kalau hanya bit saja. Ini hasilnya. Ini toponya. Ini bit. Bit topo. Gitulah untuk buat bit desainnya. Jadi ini ada pilihan. Ini kalau mau intersection string. Misalnya intersection string itu save dulu. Save. Design bit. Pasang satu topo, kita bikin string. Nah, string itu nih. Ini jadi ini kalau biasa menggunakan software lain itu adalah intersection. Jadi kalau mau motong topo maupun mau memotong bit design, mau motong stringnya bisa pakai ini, pakai yang boundary yang pink ini.